Allah bisa umpamakan mereka itu orang-orang yang walaupun dihujani dengan bimbingan-bimbingan, ya, dengan arahan-arahan, seperti di ayat yang ke-11 diingatkan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Saking sayangnya Allah masih diingatkan, jangan merusak dong. Jangan berbuat seperti itu. Karena itu kadang-kadang selalu di setiap masa kalau ada orang munafik, ya, walaupun namanya bisa berbeda-beda, walaupun kemasannya bisa lain-lain, casingnya bisa berubah di setiap eranya, tapi tetap akan ada ulama, ya, orang-orang baik yang semasa dengan mereka mengingatkan mereka, ya, baik dengan cara yang halus, baik dengan kemudian menyoal, kemudian tanpa langsung menyebut orangnya, kadang-kadang dengan ajaran-ajarannya, atau kalau sudah keterlaluan disebutkan ini loh golongannya, ini kelompoknya, ini begini, itu supaya kembali lagi ke mereka, supaya sadar. Ya, tidak ada niat satupun misalnya untuk menjatuhkan atau menjelekkan atau misalnya membuat sesuatu yang buruk, tapi lebih kepada bagaimana mengarahkan mereka untuk kembali kepada jalan yang benar, menyadarkan bahwa ini semua sifatnya sementara kehidupan ini, itu saat akan kembali kepada Allah. Ya, karena itu indah Al-Quran. Bahkan nanti di Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-140 itu kan pembukanya indah sekali. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Kata Allah, kalau satu masa engkau dapati ada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, bahkan mengolok-oloknya. Ya, ya, kalau orang-orang kafir kan mana ada yang mau mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran. Ya, ini menunjukkan bahwa ada orang yang bahkan mengaku dirinya beriman, ngaku muslim, tapi mau mengolok-olok ajarannya sendiri. Ngolok-olok orang sholat, ngolok-olok orang baca Al-Quran, ngolok-olok orang ibadah, dan sebagainya. Apa jawaban Al-Quran? Kata Allah, telah tetap ketentuan dalam kitab Allah, dalam Al-Quran. Jika Anda temukan yang seperti itu, apapun gelarnya, ya, apakah dia gelarnya nanti gelar yang tinggi pendidikannya, atau punya jabatan tertentu, kedudukan tertentu, dan sebagainya, jangan silau dengan itu semua. Fala taq'udu ma'hum, jangan sertai mereka. Al-Quran tidak mengatakan celah mereka, habisi mereka, bully mereka, jadi bazar untuk mereka, ya, serang mereka, tidak ada tuh. Ya, kata Allah, nggak usah repot-repot. Mencela yang sudah tercela itu buang-buang waktu. Ya, jangan kau keluarkan tenagamu hanya untuk mencela yang sudah tercela. Di mata Allah sudah tercela, ngapain kau cela lagi? Puncak celaan tertinggi itu kan celaan dari Allah. Nah, jadi kalau Allah sudah cela, nggak usah ikut-ikutan. Tetap kita tinggalkan aja, cukup kan. Jadi kalau dia bikin seminar, nggak usah diikutin seminarnya. Ya, bikin karya tulis, nggak usah dibeli bukunya. Ya, punya toko, nggak usah dibeli barang-barangnya. Gitu aja sederhana, kata Allah, tinggalkan mereka supaya mereka sadar mereka itu salah. Mereka itu salah. Yang paling aneh kan begitu. Sudah muslimnya diolok-olok, di soal persoalan ibadahnya, ya, tapi mau dimanfaatkan juga. Ya, belanja harus ke situ, uangnya mesti diambil dan sebagainya. Ini kan aneh gitu ya. Karena itu kata Allah, berikan pelajaran, nggak usah disoal, nggak usah diolok-olok, nggak usah dicibir, nggak usah dicela, nggak usah, tinggalin aja. Ya, jadi kalau ceramah nggak usah didengarkan. Ya, biar diboikot aja, biar ratingnya turun, biar hilang seketika. Ya, kalau dia jualan nggak usah dibeli, apapun yang dia kerjakan. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, indah Al-Quran. Allahu Akbar. Sampai mereka sadar bahwa itu keliru dan mereka meninggalkan. Ya, ungkapan-ungkapannya, kebiasaan-kebiasaannya. Lalu setelah itu sertai lagi. Indah kan? Objektif, bagus. Innakum idzam mithluhum. Kalau engkau tanggapi, lama-lama seperti mereka juga. Ya, mereka celah, engkau celah. Lantas apa perbedaannya antara engkau dengan mereka? Ya, kalau kita ingin mencela, bukan mencela orangnya, celah perbuatannya, perbaiki dengan cara meluruskannya. Makanya indah dalam Al-Quran itu. Tapi kalau engkau fasilitasi, ya, fasilitasi ikut seminarnya, stadium generalnya, bahkan ada yang fasilitasi. Kalau ada dosen, ya, yang nyeleneh, yang keluar dari tuntunan Islam yang benar, yang aneh-aneh bicaranya, yang mengatakan seperti ini, seperti itu, keluar dari pakem keagamaan yang benar, udah nggak usah diikuti kelasnya. Usulkan aja ke dekanatnya, kami nggak mau dosen yang ini. Usulkan ke rektoratnya. Ya, kalau dia datang ke kelas gak ada muridnya, ya sama aja, apa yang mau diajarkan? Ya, itu teman-teman sekalian, yang seperti itu penting untuk kita berikan sikap di hadapan Allah. Mereka itu saking sayangnya Allah kepada mereka, tetap diberikan peringatan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Ya. Kemudian wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ayo kamu perbaiki imannya, dekatkan diri kepada Allah. Ayo tobatlah, ya, ayo kembali beriman. Gak ada salahnya kemudian kamu akan hilang penyakitnya, dijamin oleh Allah. Bahkan diajak tobat, ilal ladzina tabu, kan? Oleh orang-orang yang tobat. Itu kan kata Allah, sepanjang ia punya kesempatan hidup sampai nyawanya sampai ke tenggorokan, akan kami berikan tetap petunjuk-petunjuk seperti curahan air hujan sampai mereka mau kembali. Kadang kondisi-kondisi seperti itu penting kemudian kita tegaskan, apalagi kalau perkaranya sudah terkait dengan akidah.